Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan penuh rasa sukacita dan syukur pada hari ini kita bersama-sama akan memasuki ibadah keluarga kita. Ibadah keluarga hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2021. Mari bersama dengan keluarga kita masing-masing membangun mezbah doa kita bersama. Mari kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah hari ini. Bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357, bait pertama dan ketiga, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya pandumu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah keluarga kami di penghujung tahun 2021 ini, kami lakukan dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kami hayati di dalam pertolongan dan kasih dari Allah yang kasih setianya senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebahagiaan. Apakah sampai saat ini kita merasakan kebahagiaan atau seberapa sering kita merasakan bahagia? Oleh karena itu maka mari kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama dan kedua, dengan pujian Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana, ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini
tujuan janji-Mu. Sion menaburkan kembang di jalan-Mu. Ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Bapa tolonglah. Padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Memasuki Advent yang kedua ini, biarlah kita boleh tetap mengingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu boleh menyapa kami pada hari ini, dan biarlah semakin kami teguh berpegang akan kebenaran firman-Mu di dalam menghayati minggu-minggu penantian. Di dalam minggu-minggu Advent ini, biarlah firman Tuhan boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami, dan firman-Mu boleh senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami terlena atas kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Namun biarlah kami boleh tetap berpegang erat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dan pada saat ini, biarlah kami boleh bersama menggumuli kebenaran firman-Mu. Hati dan pikiran kami hanya kami arahkan kepada Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau menolong. Di dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Matius 5 ayatnya yang pertama sampai ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan diperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, kita mendengarkan pujian, kita bersama menyanyi dari pujian rohani populer, "Firman-Mu ku pegang selalu". PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku,
susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, di penghujung tahun kita dan di dalam ibadah keluarga, pada saat ini kita akan bersama merefleksikan teks tentang Tuhan Yesus khotbah di bukit. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan yang mungkin klise bagi kita, siapa yang merasa bahagia? Silakan Bapak Ibu yang di rumah mungkin bisa angkat tangan. Siapa yang merasa bahagia? Ya, saya melihat di sini hampir ada 530 kakak jiwa yang juga bersukacita. Bahagia. Lalu pertanyaannya, dari manakah asal kebahagiaan yang kita rasakan itu? Dari manakah asal kebahagiaan yang kita rasakan? Ya, tentu Bapak Ibu bisa menjawab alasannya dari setiap masing-masing orang. Bapak Ibu dan Saudara, kisah tentang Tuhan yang memberikan kebahagiaan pada 3 malaikat. Saya ingin bercerita, berbagi kisah tentang Tuhan yang memberikan kebahagiaan kepada 3 malaikat. Tuhan berkata kepada malaikat, konon ceritanya begitu, lalu berkata kepada 3 malaikat, ini ada kebahagiaan, terimalah, lalu simpanlah kebahagiaan ini dimanapun tempatnya. Tapi jangan menyimpannya terlalu jauh atau terlalu susah sehingga orang susah menemukannya. Tapi juga jangan disimpan di tempat yang terlalu mudah sehingga nanti akhirnya menjadi remeh dan tidak berharga. Lalu ketiga malaikat itu berangkat pergi dan mereka berdiskusi di satu tempat. Malaikat pertama berkata, ayo kita letakkan kebahagiaan ini di puncak gunung. Lalu 2 malaikat yang lain, jangan, terlalu jauh dan pasti susah. Lalu yang kedua bilang, ayo kalau gitu kita letakkan di dasar laut saja. Wah, jangan. Yang 2 tidak setuju. Lalu yang ketiga berbisik kepada 2 malaikat yang lain, di manakah kebahagiaan itu akan diletakkan, dan 2 malaikat yang lain tadi akhirnya setuju. Pada saat malam orang pada tidur, malaikat tadi meletakkan kebahagiaannya di situ dan ditinggalkan begitu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sejak saat itu kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Dan sepertinya tempat itu masih sangat susah untuk ditemukan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, kita terus mencari kebahagiaan. Lalu di manakah kebahagiaan itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mencermati teks kita hari ini, ucapan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ucapan khotbah di bukit ini sudah tidak asing. Bahkan Mahatma Gandhi pun begitu mengidolakan Yesus melalui ucapan khotbah di bukit ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat konteksnya, khotbah di bukit ini adalah sebuah pengajaran Tuhan Yesus yang tidak umum atau tidak gampang untuk dipahami oleh orang pada umumnya. Karena apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini seringkali tidak ada di dalam pemikiran manusia pada umumnya. Dan Tuhan Yesus di sini dalam konteksnya memberi pengharapan dan kelegaan kepada setiap orang yang terpuruk dan berbeban berat. Kok bisa, Pak? Kalau kita melihat teks ini sebelumnya, teks sebelumnya menunjukkan bagaimana orang banyak di situ datang mendekat kepada Yesus, lalu mereka duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Orang banyak itu adalah berbagai macam golongan. Ada orang yang sakit, ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang terpinggirkan secara sosial dan bahkan secara umum.
Orang Yahudi pada waktu itu sedang di dalam penjajahan bangsa Romawi. Artinya mereka membutuhkan pembebasan, membutuhkan sebuah pengharapan untuk mereka bisa hidup di dalam kemerdekaan. Dan bahkan bisa dikatakan mereka sedang tidak dalam kebahagiaan. Atau bahkan mereka hidup untuk diri sendiri dan mereka tidak mau berbagi dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di ayat yang ketiga mari kita perhatikan dituliskan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Di dalam bahasa aslinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kata di ayat yang ketiga ini disebutkan miskin dalam roh. Bukan miskin dalam arti materi, bukan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya mereka miskin di dalam roh, bukan yang unggul dalam urusan rohani. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan orang yang merasa dirinya mampu, bukan orang yang merasa unggul dalam hal rohani, mereka dikatakan berbahagia, tidak. Tapi yang dikatakan berbahagia adalah miskin di dalam roh. Artinya mereka merasakan kelemahan, tidak mampu. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Di dalam kata Yunani diartikan bersedih atau meratap. Orang yang bersedih atau yang meratap itu yang disebut berbahagia. Bukan orang yang tertawa lebar, bukan orang yang tertawa dengan sukacita, bukan. Lalu di ayat yang ke-8 Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam bahasa Yunani diartikan bersih di hati. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kata Yunani disebutkan kataroite kardia, bersih di hati. Artinya berbahagia adalah orang yang bersih dalam hatinya. Bersih itu bisa dipahami tulus, bersih bisa diartikan murni dan juga polos. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang bersih hatinya. Nah, pertanyaannya lalu bagaimanakah di dalam kehidupan kita supaya kita boleh menemukan kebahagiaan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikan kehidupan kita setiap hari. Bukankah dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan seterusnya banyak orang mencari kebahagiaan? Di Kota Malang ini hampir di setiap pekan okupasi hotel itu selalu tinggi. Kalau merujuk sebelum pandemi COVID. Okupasi hotel di akhir pekan itu selalu ramai. Tempat-tempat wisata selalu ramai. Banyak orang mencari kebahagiaan di tempat wisata. Entah di gunung, entah di pantai. Pasti ramai. Lalu pada orang juga mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang sunyi. Ingin menyendiri. Atau bahkan orang ingin merasa bahagia di tempat yang ramai. Diskotik, klub malam, atau yang lainnya. Atau bahkan ada orang yang mencari kebahagiaan di mal. Di sana banyak sekali yang bisa menghibur, bisa cuci mata, anak muda bilang. Ada restoran, bahkan tempat ibadah pun sekarang bisa dikatakan untuk mencari kebahagiaan. Dan juga ada bioskop dan lain sebagainya. Tetapi ada juga Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang mencari kebahagiaan dengan diidentikan dengan sesuatu hal. Misalkan apa? Mencari pacar. Orang diidentikan kalau belum punya pacar itu belum bahagia. Jadi kalau saya mencari pacar, dapat pacar, itu baru disebut bahagia. Ada orang yang mengidentikan demikian. Atau ada orang yang bekerja keras atau bahkan malas, dia merasa bahagia. Ada orang yang mencari gelar sampai tingkatnya sondol, nah itu dia merasakan kebahagiaan. Ada orang yang menikah disebut bahagia. Katanya kalau belum menikah itu dikatakan belum berbahagia.
Makanya kalau ada orang menikah, selamat berbahagia. Padahal belum tentu orang yang tidak menikah pun juga tidak bahagia. Dan ada juga orang yang merasakan kebahagiaan diidentikan dengan sebuah kekayaan. Apakah benar dengan adanya kekayaan dia disebut merasakan kebahagiaan? Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kriteria dan ukuran kebahagiaan tentu sangat bersifat subjektif. Tapi Tuhan Yesus di dalam teks kita hari ini mengajarkan sebuah ukuran atau kriteria kebahagiaan yang bersifat universal dan tidak ada yang mampu menyangkalinya. Kita menyadari bahwa apa yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus adalah suatu yang mendasar. Kalau kita mengingat kembali di ayat yang ke-8, tentang orang yang berbahagia adalah orang yang bersih hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini tentu diungkapkan oleh Tuhan Yesus karena seringkali melihat banyak ahli Taurat, Farisi, dan lain sebagainya. Dan mungkin kita juga seringkali yang terlihat di luarnya adalah bersih. Bukankah seringkali kita melihat bahwa apa yang terlihat di kulit luarnya itu selalu bersih, rapi. Orang pasti kelihatan tampilan wajahnya dan pakaiannya itu menjadi bersih, rapi, dan itu membangun image. Bahkan orang mencuci pakaian, piring, sendok, dan kendaraan pun dicuci dengan bersih. Kelihatan dari luarnya begitu bersih. Tapi seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, hati yang bersih itu seringkali tidak kita ingat. Kenapa kok tidak kita ingat? Karena hati itu di dalam dan tidak kelihatan. Seringkali yang di dalam yang tidak kelihatan itu seringkali kita abaikan. Bersih, lalu bersih dari apa, Pak? Bersih dari banyak hal. Misalkan bersih dari motivasi mendapatkan uang atau materi. Loh, bukankah kita bekerja untuk mendapatkan uang dan materi? Iya. Tapi hati-hati dengan kemelekatan diri kita. Apa yang diungkapkan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan Saudara, boleh membuka dan membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita membutuhkan uang, iya. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau kita melihat apa yang di dalam teks kita hari ini, kita juga diingatkan jangan sampai kita gila hormat. Jangan sampai kita gila kuasa. Itulah yang hendaknya ingin Tuhan bersihkan dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir dari ibadah keluarga kita di tahun 2021 ini, hendaknya semakin memotivasi kita untuk selalu rindu, selalu menemukan kebahagiaan. Di manakah kebahagiaan itu? Seperti yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-8. Kebahagiaan itu bisa kita rasakan, kita temukan di dalam hati yang bersih. Hati yang bersih itulah hati yang mampu melihat Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti kisah di awal tadi bahwa malaikat yang ketiga membisikkan kepada temannya, mari kita menyimpan di hati manusia, yaitu hati yang bersih. Selamat menemukan kebahagiaan kita dengan berjumpa dengan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kebahagiaan saat kami berjumpa dengan Tuhan. Biarlah hidup kami semakin bertekun, semakin setia. Sekalipun ibadah keluarga di tahun 2021 ini sudah selesai, jangan biarkan kerohanian kami menjadi kering, namun biarlah hati kami semakin diperbarui untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama akan mengumpulkan persembahan syukur kita dengan dilandasi oleh kebenaran firman-Nya yang demikian. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab demikian. Sebab itu persembahkan persembahan kepada Tuhan, apa yang didapat masing-masing untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Bilangan 31 ayat yang ke-50. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita, bisa disampaikan melalui pengurus rayon atau kelompok maupun melalui transfer bank maupun QR code yang sudah ada. Dengan bersama kita iringi menyanyi dari lagu rohani, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita bersyafaat. Mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami bangun bersama pada hari ini. Sekalipun seringkali kami jenuh dengan persekutuan bersifat online ini Tuhan, dan bahkan seringkali kami lalai untuk membangun ibadah bersama keluarga kami. Tuhan, ampunkanlah kami atas keberadaan diri kami. Dan biarlah di akhir ibadah keluarga kami di tahun 2021 ini, kami semakin diingatkan dan kami semakin dimampukan untuk senantiasa setia membangun peribadatan kami, membangun mezbah-mezbah doa kami bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, membersamai di dalam setiap berbagai macam persoalan pergumulan kehidupan yang ada. Kami percaya rahmat Tuhan boleh hadir menerangi kehidupan kami dan menguatkan kami di dalam setiap persoalan pergumulan yang ada. Dan jangan biarkan kami jatuh sampai tergeletak, namun Tuhan tetap menopang kami. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan persembahan syukur kami hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, menyucikan, dan biarlah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang telah kami terima. Biarlah boleh kami haturkan dengan penuh ketulusan, dengan sukacita, sehingga boleh berkenan di dalam pelayanan Gereja Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang undur dari persekutuan. Kiranya Tuhan Engkau lembutkan hati saudara-saudara kami, sehingga tahun berikutnya di waktu yang akan datang kami boleh bersama-sama kembali. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat. Kiranya Tuhan Engkau boleh tetap memberikan semangat sukacita bagi saudara-saudara kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Teguh yang saat ini sedang di dalam perawatan medis, paramedis di Rumah Sakit RKZ. Biarlah Tuhan juga memberkati di dalam setiap proses kesehatan dan pemulihannya. Kami juga berdoa untuk anak Yeri yang beberapa waktu sedang mengalami sakit dan tidak sehat. Biarlah Tuhan Engkau juga
memberkati kesehatan dan pemulihannya. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan juga menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, perjalanan gereja Tuhan di GKJ Jemaat Kedung Kandang ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pelayanan kami hari ini bersama-sama biarlah boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga yang akan memasuki sukacita Natal dan tahun yang baru, kiranya boleh bersukacita bersama dengan keluarga, saudara, sahabat, handetolan, sekalipun mungkin ada yang berjauhan di luar kota maupun di luar negeri atau di luar pulau, biarlah kami boleh tetap setia di dalam doa dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan setiap proses kepanitiaan yang ada sampai akhir tahun dan juga proses panitia pembangunan yang masih terus berjalan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Di dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus, doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mengakhiri ibadah pada saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyi dari NKB 128, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing di dalam kekuatan dan kita mohon berkat Tuhan. Mari kita mohon berkat-Nya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dan biarlah rahmat Tuhan di dalam penyertaan Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menerangi kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah damai sejahtera berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menerangi kehidupan saudara, memberkati kehidupan saudara untuk sukacita, bahagia di dalam damai dari Allah, tercurah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Ibadah hari ini telah selesai. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi dasar di dalam ibadah-ibadah selanjutnya dalam kehidupan kita semua. Salam dari kami yang hari ini melayani. Tuhan memberkati.